Sekarang kita lihat lintasan yang dilalui oleh pusat massa dari tubuh. Nah, lintasan yang paling optimal ya, yang menghasilkan energi yang paling sedikit ya, tentunya adalah berupa sebuah garis lurus ya. Nah, tentu garis lurus ini tidak bisa dicapai ya oleh tubuh kita. Nah, jadi yang terjadi kalau kita bergerak, maka center of gravity dari tubuh itu akan cenderung bergerak juga ya. Nah, untuk gerak yang berjalan ya, jadi kalau kita lihat gerak berjalan itu saat kita mengayunkan langkah kita, maka pusat massa tubuh kita juga akan naik turun gitu ya. Nah, jadi akan naik turun seperti itu. Nah, ini kira-kira perpindahannya itu ke atas dan ke bawahnya itu 5 cm. Dan kurvanya itu membentuk kurva sinusoidal ya, seperti kurva sinus. Nah, kemudian pada bidang lateral juga terjadi perpindahan ya. Nah, kalau tadi pada bidang vertikal, maka ini pada bidang lateral dia juga terjadi perpindahan. Di panggul itu juga berpindah kiri kanan ya. Nah, ini juga perpindahannya kira-kira 5 cm. Dan bentuknya juga sinusoidal ya. Nah, sehingga kalau digabungkan ya, jadi ada pergerakan pada bidang horizontal dan ada juga pergerakan pada bidang vertikal ya. Nah, pada bidang vertikal itu yang B di sini, pada bidang horizontal itu yang A ya. Nah, kedua pergerakan ini kalau dilihat dari belakang atau dari depan, maka pergerakan center of gravity itu membentuk seperti angka 8 jadinya ya. Nah, semakin kecil bentuk angka 8 yang dihasilkan, maka semakin efisien ya gerakan dari tubuh kita ya, semakin sedikit energi yang dibutuhkan gitu. Semakin besar angka 8-nya, maka gerakan itu semakin banyak membutuhkan energi. Oke, sekarang faktor-faktor penentu dari gait ya. Nah, ini tentunya tadi sudah saya sebutkan adalah gerakan untuk meminimalkan pergerakan center of gravity ya, untuk gerakan pada bidang vertikal dan horizontalnya. Karena dengan meminimalkan pergerakan tersebut, dia akan mengurangi jumlah energi yang dikonsumsi ya. Nah, untuk itu maka kaki itu melakukan ini ya, melakukan adaptasi gitu ya. Jadi pada saat kaki itu mengayun itu, maka sedapat mungkin ayunan kaki itu bisa meminimalkan ya, meminimalkan pergerakan dari center of gravity itu. Sehingga tidak terlalu berbeda ya. Nah, kalau misalnya saat mengayun itu kaki itu terlalu tegang, lurus gitu, nah, maka terjadi pergerakan pada bidang vertikal yang besar. Nah, kalau ini bisa direduksi ya dengan kombinasi fleksi dan ekstensi dari lutut ya, maka pergerakan vertikal ini bisa dikurangi juga ya. Juga rotasinya juga bisa dikurangi. Nah, sehingga menghasilkan perpindahan yang lebih kecil gitu. Jadi kalau
kita bisa, kalau ini kan kakinya lurus ya. Nah, kalau lurus seperti ini, maka pada fase double support dan pada fase stance, nah ini akan menjadi maksimal gitu ya. Nah, untuk mengurangi ini maka perlu adanya kombinasi dari fleksi, ekstensi, aduksi, abduksi, ya, dan rotasi ya. Nah, yang bisa meminimalkan ya gerakan vertikal ini. Nah, seperti ini ya. Jadi pada saat heel kontak, ini kaki terentang ya semaksimal mungkin. Kemudian pada saat stance, nah di sini ada tekukan ya, ada knee flexion. Nah, lalu maksimal lagi pada saat heel off ya. Dan nanti mulai menekuk lagi pada saat toe off. Nah, dengan kombinasi ini nanti bisa didapatkan pergerakan pada bidang vertikal yang minimal gitu ya. Nah, ini bisa mengefisienkan gerak langkah berjalan kita sehingga mengurangi pergerakan center of gravity pada bidang vertikalnya ya. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh mekanisme ankle ya. Ankle itu juga bisa diatur sedemikian rupa ya. Nah, sehingga dengan sudut ankle tertentu itu bisa menambah ya panjang kaki secara keseluruhan gitu. Oke, ini masih fungsi dari ankle ya. Nah, lalu ini adalah untuk perpindahan lateral ya. Nah, ini tentunya diatur oleh aduksi dan rotasi ya dari kaki kita. Nah, sedapat mungkin perpindahan lateral ini bisa diminimalkan. Nah, jadi ada gerakan aduksi ya yang dilakukan oleh lutut ya di sini. Jadi peran lutut sebenarnya sangat dominan ya, terutama untuk mengurangi ya perpindahan pada arah lateral dan juga perpindahan pada arah vertikal tadi.